Yo, welcome to my channel. Ya, setelah kelar maraton volume 3 nya akhirnya kelar juga beberapa hari yang lalu. Dan setelah baca, gua menemukan lumayan banyak fakta menarik yang pengen gua bahas yang ada di volume 3 second year Classroom of Mendeley ini. Yang bercerita tentang ujian di pulau tak berpenghuni, beda sama ujian yang dulu ya. Di pulau tak berpenghuni kali ini itu ada 3 angkatan yang ikut, seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 akan ikut ujian kali ini ya. Dulu mah ya cuma satu angkatan doang ya, angkatannya Ayano Koji doang. Dan di sini Ayano Koji ini bakal solo player ya. Kita bisa melihat lagi aksi jeniusnya Ayano Koji, dan dia itu banyak beraksi sih di volume kali ini ya. Dan apalagi itu ngebucin mulu sama si Karuzawa anjir ya. Dan kalau gitu yuk kita bahas fakta menarik yang ada di volume 3 second year Classroom of Mendeley ini. Ujian terbesar yang pernah dilakukan Kudo Ikose. Yep, melibatkan seluruh siswa aja ya. Pas season 1 dulu kan ya, atau ujian yang sebelumnya itu kan di pulau tak berpenghuni itu kan satu angkatan doang, di kelas 1 doang. Nah, kalau sekarang 3 angkatan sekaligus bakalan ikut ujian di pulau tak berpenghuni kali ini ya. Kalau gak salah ada sekitar 500-an lebih mungkin ya, siswa plus guru dan karyawannya itu. Dan kapalnya itu mewah banget ya, lebih mewah ketimbang yang dulu. Katanya kapal yang kali ini digunakan Kudo Ikose ini kapal terbesar kedua yang ada di Jepang. Kapalnya itu ada bioskop, kolam renang, dan banyak lagi fasilitasnya. Itu hotel apa kapal, anjir keren sih ya. Siapa yang pengen sekolah juga di Kudo Ikose? Komen. Ayano Koji solo player ya, bisa dibilang kalau solo player di ujian kali ini tuh banyak banget kelemahannya ya, seperti kalau sakit atau kalau telat ke titik tertentu dalam 3 kali maka poinnya akan dikurangi. Kalau bergrup kan ya, kalau misalnya ada yang satu yang capek maka bisa diwakilkan satu orang doang ke tempat tujuan. Nah, kalau solo udah capek mah ya udah kelar sih ya, minus 3 poin kalau ngabaikan 3 kali tujuan, atau bisa juga nggak dapat poin kalau nggak sampai ke tujuan perharinya. Terus kalau grup kan nyelesain tugasnya itu bakal enak ya, bisa dibagi gitu ya, di tempat yang hutan yang lebar gitu anjir ya. Apalagi itu sehari itu pindah tempat sampai 4 kali ya. Tapi Ayano Koji ini menanggapinya dengan santai, dan lagi kalau solo player itu bakalan mencolok ya. Di kelas D sendiri itu banyak banget yang solo kayak Koenji, Horikita, Ayano Koji. Terus di kelas B ada si Ibuki, dan ada Kito dari kelas A. Terus di kelas 3 itu ada si Kiryuin, di kelas 1 nggak ada sih mungkin ya. Terus sisanya yang solo itu masih belum dikasih tahu gitu ya. Gue salut sih sama cewek yang solo ya, di hutan sendirian bertahan hidup 2 minggu, bayangkan men ya. Hoshinomiya Sensei meminta Ayano Koji pindah ke kelas C. Bayangkan, senseinya sendiri yang langsung minta ke muridnya Ayano Koji buat pindah ke kelas C, kelasnya Ichinose. Kalau antar muridnya ya udah biasa kayak Arwen yang ngajak pindah Katsuragi. Lah ini senseinya ada yang ngajak pindah kelas muridnya ya. Hoshinomiya Sensei ini memang udah tertarik sama Ayano Koji dari lama, apalagi setelah denger rumor-rumor ya baru-baru ini kalau Ayano Koji ini dapat nilai sempurna dalam matematika. Nah, sama Hoshinomiya Sensei ini bilang kayak Ayano Koji ini yang mengubah lingkungan kelas D, kayak sifat dan sikapnya Sudo itu yang berubah ya. Sudo lebih bisa diandalkan jadi sekarang ya. Secara nggak langsung Ayano Koji lah yang menjadi penyebabnya ya. Maka dari itu Hoshinomiya Sensei ini meminta Ayano Koji buat pindah ke kelasnya. Gimana menurut kalian kalau Ayano Koji pindah ke kelas C? Ichinose atau seneng ya? Karuizawa bakal menangis sih tapi ya. Tapi ya kalau Ayano Koji ya jelas nolak ya. Ayano Koji bilang, "Sensei, Anda mengatakan hal yang konyol." Ayano Koji sampai bilang kalau dia itu gak ingin berurusan lagi dengan Hoshinomiya Sensei. Sensei itu adalah orang dewasa yang belum menjadi dewasa. Ayano Koji kerjasama dengan Nanase karena tujuan dari tablet mereka itu sama ya, sama mulu gitu ya tempat lokasian tujuannya. Jadi mereka itu bekerja sama. Sebenarnya itu bullshit anjir ya. Ada beberapa alasan juga sih ya, lokasi dan tujuan tablet mereka itu sama mulu ya. Dengan embel-embel kalau kelompoknya Nanase yang berisi Hosen sama Ichika itu mereka memutuskan untuk mencar. Padahal mah ya Nanase ini ya nanti gue akan bahas juga sih ya. Terus ada ujian menebak judul anime. Nah,
ujian yang ini agak konyol loh ya. Ayano Koji yang pintar dibuat kewalahan ya, sampai Ayano Koji ini cap cip cup anjir ya. Kan pilihannya itu silang, jadi ya tinggal ngawur ya kalau nggak tahu dan ngikutin firasat gitu ya. Kayak kalian pas ujian ya ngaku. Sedangkan di sisi lain Ike itu dapat nilai sempurna di ujian kali ini. Si Ike wibu kali ya. Ayano Koji mulai serius. Nah, pada hari ketiga atau keempat, Ayano Koji ini mulai serius melibas semua tugas pelajaran dengan nilai sempurna di pelajaran sejarah sama kimia ya. Yang biasanya Ayano Koji menahan diri buat nggak menonjolkan diri gitu ya. Dia itu mulai agak serius lah di ujian kali ini, ibarat ngeluarin 50-60% kekuatannya lah ya. Masih belum serius-serius banget gitu ya. Ike menyukai Shinohara. Nah, sebenarnya udah diungkap sih ya di volume 2, tapi di volume 3 ini lebih diperjelas kalau Ike ini suka sama Shinohara. Ike di ujian kali ini tuh dia merasa galau dan bimbang karena gak bisa satu grup sama Shinohara. Tapi setelah Ike curhat ke Nanase, Ike ini mulai semangat lagi karena Nanase di sini tuh memberi saran dan semangat ke Ike. Otak bucin ya gini sih ya. Ya Ike ini sebenarnya pingin satu grup sama Shinohara, tapi mereka itu malah berantem lah istilahnya sebelum menentukan grup pas dulu itu ya. Jadi mereka itu misah, belum baikan. Dan lagi Shinohara ini setim sama Komiya dari kelas C yang dirumorkan suka sama Shinohara, bakal nembak Shinohara pas di ujian kali ini. Dan timnya Shinohara ini kena sial juga sih ya. Apakah Shinohara bakal keluar sekolah ya? Karena cuma Shinohara doang yang tersisa untuk saat ini dari timnya, yang lain pada cedera ya. Semoga kamu aman ya Shinohara. Bucin di malam hari. Di hari ketiga malam, secara tak sengaja itu grupnya Karuizawa ketemu sama maksudnya sama Ayano Koji, karena itu grupnya Sudo, Karuizawa sama Ayano Koji, Nanase itu berkemah sama-sama dalam satu tempat tuh ya. Terus Ayano Koji ini pura-pura ngecek hutan, sok-sokan ngecek hutan sekitar gitu ya. Padahal Maya pengen ketemu si Karuizawa gitu, udah janjian gitu ya. Ya mereka tuh mau ketemuan lah ya, diam-diam, karena hubungan mereka tuh masih disembunyikan dari publik deh anjir. Disembunyikan dari orang lain gitu ya, siswa lain gitu ya. Mereka tuh ngobrol-ngobrol santuy untuk mengetahui situasi masing-masing, kayak skor, terus tentang pergerakan anak White Room. Ya pokoknya ya. Dan Karuizawa itu nanya ke Ayano Koji karena Ayano Koji kan bertindak bareng Nanase. Istilahnya Karuizawa itu cemburu sama Ayano Koji yang bekerja sama Nanase gitu ya. Dan Ayano Koji ini mulai meremas tangan Karuizawa dengan erat dan mendekatin wajahnya ke Karuizawa sambil bilang, "Apa kau cemas?" Terus Karuizawa ini bilang, "Siapa juga yang cemas? Tentu saja cemas, fix." Ini sifat sendirinya pas ini Karuizawa ini keluar ya. Ayano Koji ini mulai mendekatkan bibirnya ke Karuizawa dan katanya sensasinya itu ternyata jauh lebih lembut. Yang mereka tuh ciuman gitu ya. Katanya Ayano Koji ini nyium Karuizawa itu biar buat Karuizawa itu gak khawatir dan menghilangkan rasa cemburunya. Dan mendadak wajah Karuizawa itu bingung dan memerah karena momennya itu berasa cepet banget gitu ya, dan bikin kaget. Kayaknya mereka itu sama-sama first kiss deh ya di ciuman kali ini ya. Gue jingkrak-jingkrak sendiri pas baca ini sumpah, dan ya so sweet banget ya mereka. Tapi entah kalau tim Ichinose yang baca ini entah gimana reaksinya, mungkin bakal banting laptop atau HP maybe. Katsuragi resmi pindah ke kelas Ryuen. Yap, seperti yang kita tahu di volume 2 second ya, Ryuen itu pengen pindahin Katsuragi ke kelas dia. Yang awalnya Katsuragi itu ke kelas A dipindahkan ke kelasnya Ryuen ya. Mereka tuh di ujian kali ini Katsuragi dan Ryuen ini setim ya, nggak tahu itu tim mereka tuh berdua doang atau ada yang lain, kayaknya berdua doang sih ya. Koenji mode serius. By the way, Koenji di sini solo juga ya kayak Ayano Koji, dan dia itu serius banget kayaknya dalam ujian kali ini. Karena perjanjiannya dengan Horikita, jika Koenji ini mampu meraih peringkat atas dalam ujian ini, maka kedepannya Koenji bebas mau melakukan apapun, mau serius apa kagak. Tapi kalau Koenji gak bisa meraih peringkat atas, maka Koenji itu harus nurut sama Horikita ke depannya. Kalau disuruh serius ya harus serius, harus nurut gitu ya. Koenji ini selalu ada di tempat teratas sendiri ya. Di ujian kali ini bersaing sama grupnya Nagumo gitu ya. Kelas C kepo dengan hubungan Ayano Koji dan Ichinose. Yap, Ayano Koji diundang untuk berkemah bareng Hamaguchi dan dua cewek
Ando dan Minami dari kelas C, yaitu kelasnya Ichinose ya. Nah, sebenarnya alasan mereka mengundang Ayanokoji untuk berkemah bersama mereka itu untuk membahas tentang Ichinose yang belakangan ini sering membahas Ayanokoji ke teman-temannya. Mereka bertiga menyarankan kalau Ayanokoji itu memacari aja sih ya Ichinose, kata Ando dan Minami kalau Ayanokoji ini menjadi topik hangat di kalangan para cewek-cewek cuy ya. Mendadak jadi populer gitu kayaknya. Tapi Ayanokoji ini menyangkal saran mereka bertiga kalau dia berpacaran sama Ichinose dengan alasan mungkin Ichinose ini tidak tertarik pada Ayanokoji, ngerendahin diri gitu ya. Tapi seperti yang kita tahu, jelas-jelas Ichinose itu udah mulai tertarik atau suka sama Ayanokoji di volume 10 kalau nggak salah sih ya. GPP sih nggak apa-apa sih ya selingkuh ya, walaupun udah punya Karuizawa tapi Ichinose pun empat lah ya, jadilah king of harem Ayanokoji. Identitas sebenarnya Nanase, dan plot twist ternyata Nanase itu punya dua kepribadian cuy ya. Kepribadian pertama itu yang memanggil dirinya Watashi, dan kepribadian kedua itu memanggil dirinya itu Boku. Dia itu bukan anak dari Wetrum tapi dia itu suruhan Sukihiro untuk ngeluarin Ayanokoji. Jadi anak Wetrum itu masih belum diketahui sih ya ceritanya. Nah, Nanase itu pingin balas dendam ke Ayanokoji karena Matsuo Eiichiro itu orang yang mungkin disukai sama Nanase itu bunuh diri gara-gara ayahnya Ayanokoji. Nah, Sukihiro yang cerita gitu ke Nanase ya. Dan Nanase itu mulai mendaftarkan diri ke Kudo Ikose untuk balas dendam ke Ayanokoji. Tapi di sini Nanase itu nggak tahu apa-apa soal Wetrum dan Wetrum yang anak Wetrum yang dikirim sama Sukihiro. Jadi Nanase ini ya bisa dibilang jadi alat barunya Ayanokoji. Amazawa menampar Kushida. Yap, ini gua ngakak plus agak puas aja ya, gue jingrak-jingrak lah pas baca ini ya, kepuasan tersendiri ya. Tujuan Amazawa menampar Kushida ini adalah untuk menyelamatkan Ayanokoji ya. Amazawa ini bilang kalau Ayanokoji adalah orang yang spesial bagi dia ya, makanya dia ini ingin menyelamatkan si Ayanokoji ya. Kushida itu diam-diam ingin menyiduk Ayanokoji yang lagi berantem sama Nanase, dan Amazawa itu menghentikannya ya. Kushida itu dibuat gemeter ya. Kushida benar-benar dipermainkan gitu sama si Amazawa, si iblis cilikin ya. Kushida diancam kalau Ayanokoji keluar sekolah gara-gara Kushida, maka Kushida ini bakal dihancurkan sama Amazawa dan mengancam akan menyebarkan rahasianya Kushida. Murid tahun ke-1 bekerja sama untuk mengeluarkan Ayanokoji ya. Ilustrasi anak kelas 1 ini semua bakal kerjasama kayaknya, kayak Hosen, Tsubaki, Yagami, Utomiya ngerencanain buat ngeluarin Ayanokoji ya. Menurutku Tsubaki sih ya, yang kayaknya anak Wetrum, dia yang mimpin rencananya sih kayaknya gitu sih menurut dia. Nanase coret, dia tuh bukan anak Wetrum. Hosen juga kayaknya bukan sih ya, coret, bukan Hosen. Berarti tinggal 3 orang nih ya, Utomiya, Tsubaki sama Yagami. Dan Ichika itu entahlah, gue bingung anjim ya, motif dari Wetrum ini gimana ya. Tapi ini yang buat seru sih ya, gua vote si Tsubaki is impostor karena dia dia itu Tsubaki itu melambangkan ciri-ciri kalau atau hawa-hawa kalau dia itu pernah ikut percobaan Wetrum. Mirip kayak Ayanokoji, kayak muka datar atau sifatnya yang susah bersosialisasi gitu ya. Menurut kalian siapa anak Wetrumnya? Komen coba. Ichinose dalam masalah. Yap, jam tangan yang penting untuk mendapatkan poin dan untuk mengetahui posisinya dia tuh malah rusak ya gara-gara merosot ke sungai dan nabrak batu, kena sial parah si Ichinose ya. Karuizawa yang ngebucin mulu sama Ayanokoji, di sisi lain Ichinose sial mulu ya. Ichinose ini mengetahui rencana Sukihiro buat ngeluarin Ayanokoji dan Ichinose ini diancam sama si Sukihiro. Apakah ini ada hubungannya sama ilustrasi volume 4 second year ya, yang Ichinose itu meluk si T-Rex, maksudnya meluk si Ayanokoji. Kayaknya Ichinose ini bakal cerita sama Ayanokoji apa yang dia dengar dari Sukihiro, maybe ya. Dan ya itu aja sih fakta menarik menurutku di volume 3 second year ini. Kalau emang ada yang salah atau kurang komen aja, dan kalian tebak siapa orang yang pegang kayu di ilustrasi terakhir. Kasih alasannya juga ya, jangan asal nebak. Jangan lupa like, video suka, subscribe, share juga, dan kalian video. Bye bye.